kedukaan itu, kesedihan itu merupakan bagian dari kesembuhan kita. Jadi kalau kita membiarkan dia hadir apa adanya, merasakannya apa adanya, dia akan menjadi bagian dari diri kita dan kemudian dapat membantu kita untuk melangkah ke depan. Hai, saya Di Lestari. Saya seorang penulis, penyanyi, dan pencipta lagu. Jadi pertemuan pertama kami itu berawal dari ada sebuah seminar dan saat itu saya lagi suka banget sama si topik seminarnya. Profesor ilmuwan dari Jepang bernama Masaru Emoto, dia lagi meneliti bagaimana pikiran kita itu dapat membentuk kristal di air gitu, yang kemudian booming lah menjadi air heksagonal dan sebagainya. Nah saat itu Masaru Emoto lagi datang ke Jakarta, terus saya pengen nonton seminarnya. Nah saya itu ternyata ada di satu milis sama Reza, zaman dulu ya milis, mailing list. Jadi saya satu milis sama dia, terus dia menawarkan tiket. Nah akhirnya saya beli tiket lewat Reza gitu. Terus karena memang nggak kenal sama orangnya dan tiket itu dikasih pada hari H, ya udah saya datang ke seminar itu, ketemu Reza ngasih tiket, tapi akhirnya kami jadi ngobrol dan sebagainya. Nah itu akhirnya bersahabat tuh, kami temenan sekitar itu mungkin 2 tahun ya, sampai akhirnya kami menikah gitu. Karena memang banyak banget kesamaan minat, kesamaan lifestyle, yang saat itu saya benar-benar bisa menemukan sosok sahabat di diri Reza. Yang paling warisan paling berharga dari Reza buat saya adalah pelajaran tentang etos kerja. Karena saya nggak seperti ini dulu gitu. Saya lebih lay back, lebih relax, dan kadang-kadang suka jadinya malah agak teledor dan lalai dalam bidang-bidang pekerjaan gitu loh. Nah dengan Reza itu, Reza benar-benar menanamkan gimana caranya punya etos kerja yang baik, profesional, disiplin. Jadi terus bagaimana cara berkomunikasi dengan klien, dengan relasi kerja. Itu warisan yang menurut aku berharga banget dan kupegang sampai sekarang. Dan belum lagi berbagai macam ilmu merawat kesehatan batin yang dia turunkan dan sampai sekarang aku bisa aplikasikan dalam hidupku sendiri. Jadi kalau dulu itu aku orang yang cenderung menghindari konflik. Aku gak suka berkonflik sama orang. Tapi akhirnya banyak yang jadinya aku pendam gitu loh. Dan ketika dipendam itu kan dia jadi sesuatu yang tidak tercerna gitu. Nah ternyata itu yang kemudian mengakibatkan berbagai macam isu dan masalah ya yang timbul ke permukaan gitu loh. Entah mulai dari stres lah atau dari yang kesel nggak karuan dan sebagainya gitu loh. Nah sama Reza tuh aku belajar bagaimana untuk tidak menghindari konflik, bahwa konflik itu merupakan satu hal yang seringkali diperlukan untuk sampai ke sebuah solusi gitu. Dan bagaimana kita bisa mengolah si tumpukan-tumpukan kekesalan, kekhawatiran, ketakutan itu dengan baik sampai akhirnya dia bisa terurai sendiri. Artinya dengan baik tuh kita hadapi gitu loh. Kita hadapi, kita olah gitu kan, kita amati. Kalau sekarang mungkin orang menyebutnya mindfulness, tapi gimana caranya kita mindful menghadapi diri kita sendiri. Karena dengan hanya self awareness aja sebetulnya banyak sekali masalah itu bisa terselesaikan dengan sendirinya gitu. Jadi tekniknya banyak macam-macam, ada yang namanya TAT, ada yang namanya Batch Flower Remedy dan berbagai macam hal. Tapi itu semua intinya adalah being mindful dan self aware sama apa yang terjadi sama diri kita. Sepertinya yang paling berkesan ya dan bagi dia juga sama gitu adalah ketika kami menjalani proses kelahiran anak kami, Atisha ya, anak kedua saya. Itu kami menjalani apa yang namanya gentle birth
Dan bisa dibilang kelahiran Atisha itu menjadi pelopor gerakan gentle birth di Indonesia. Yang mana seorang ibu itu benar-benar diajarkan untuk in tune sama tubuhnya sendiri, sehingga ibulah yang menjadi pemimpin dalam proses persalinan gitu. Dan kebetulan yang kami lakukan saat itu, kami melahirkan Atisha di rumah. Dan saat itu juga kebetulan tidak ada bidan, karena bidan kami tertahan waktu itu di luar kota. Jadi akhirnya Reza yang melahirkan, membantu persalinan Atisha berdua dengan saya di kamar gitu. Dan kami juga melakukan gentle birth yang di air. Jadi ada kolamnya waktu terus kami sama-sama nyemplung di kolam. Dan itu luar biasa banget sih, karena bagi saya kami kayak lahir baru menjadi orang tua, lahir baru menjadi manusia. Hanya gara-gara proses itu, dan bonding saya sama Reza maupun sama anak-anak itu jadi luar biasa deket dan bertransformasi setelah proses itu. Sebetulnya lagu tersebut saya buat sebelum Reza sakit. Jadi kurang lebih 6 hari sebelum Reza jatuh sakit, itu saya bikin lagu tersebut. Jadi beberapa hari sebelumnya kami ngobrol di rumah, terus entah gimana kami tiba di topik tentang berduka gitu. Dan aku merasa kok kayaknya di luar sana belum ada ya lagu yang bisa mengungkapkan kedukaan seseorang saat dia sedang berdukanya gitu loh. Jadi yang lagi sedih-sedihnya gitu ya. Karena bagi saya banyak hal-hal yang nggak bisa diungkapkan gitu, dan kadang-kadang diomongin tabah ya, kuat ya gitu. Terus sebenarnya niatnya bagus ya, tujuannya baik gitu. Hanya saja ada loh momen-momen yang mana orang berduka tuh ya pengen rapuh aja gitu, pengen jujur sama perasaannya sendiri, rasa kesedihannya gitu. Dan aku pengen ada lagu yang bisa mewakili fase tersebut. Udah jadi kayak gitu ngobrol, lalu berapa hari kemudian aku main-main di piano, dalam 1 hari lagu itu selesai. Dan aku masih sempet kasih denger ke Reza, dan Reza bilang, duh lagunya sedih banget ya gitu. Dan dia ngomong, sekarang aku jadi tahu apa rasanya kamu kalau aku gak ada gitu. Nah disitulah kami bahkan di dalam, aku selalu nulis di kertas gitu ya, lirik lagunya apa segala macam. Itu Reza yang nulisin chordnya. Jadi di dalam kertas itu ada tulisan tanganku dan tulisan tangan dia gitu. Terus dia udah berencana pengen bikin demonya, dan dia bilang lagu ini harus kamu yang nyanyi. Karena kan kadang-kadang aku bisa ngasih lagu ke penyanyi lain gitu ya, tapi dia kepengen lagu ini harus kamu yang nyanyi gitu. Terus jadi lagunya jadi rampung dengan begitu cepat, cuma kami belum sempat bikin demonya karena abis itu Reza keburu jatuh sakit. Gitu. Aku merasa lagu itu tuh apa ya? Karena itu kan kejadiannya sebelum Reza sakit ya. Aku tuh percaya kalau seorang seniman ya, siapapun lah yang kemudian mengalami apa yang kita sebut dapat inspirasi atau dapat wangsit gitu ya. Itu tuh sebenarnya kita kayak mengakses sebuah zona gitu ya. Dan zona itu timeless. Jadi nggak kayak di zona kita yang mana ada masa lalu, masa depan, dan masa sekarang gitu. Tapi itu timeless, artinya nggak ada batasan itu. Nah, barangkali saya merasa lagu tersebut kayak berkomunikasi dengan saya, memberikan saya semacam firasat gitu ya, intuisi. Karena begitu Reza jatuh sakit, saya langsung mikir, loh kenapa kok saya bisa bikin lagu itu ya hanya beberapa hari sebelum dia sakit gitu loh. Jadi ini apakah ada semacam petunjuk ataupun clue gitu tentang apa yang akan terjadi, dan aku merasa pengalaman itu terlalu berharga kalau aku nggak bagikan gitu. Makanya kemudian aku sempat kasih tahu ke Trinity, karena kebetulan Trinity punya hubungan baik dengan aku, dan pihak Trinity menyambut baik untuk yaudah kita jadiin deh nih, jadiin single gitu.
So ya makanya kemudian berduka bisa dinikmati oleh orang banyak. Satu pelajaran besar yang aku dapat juga dari almarhum ya, bahwa kita itu harus jujur sama perasaan kita sendiri. Jujur ini dalam arti kita tidak berusaha mengenyahkan, kayak misalnya nih, aduh aku sedih, tapi aku nggak mau merasa sedih gitu. Kemudian kita cari pelarian, kita cari distraksi, kita cari cara supaya sedih ini nggak berasa gitu loh. Sama seperti kita mau menghilangkan pusing, kita minum obat. Tapi kan sebenarnya sumber pusingnya sendiri belum tentu tersembuhkan. Cuma gejalanya aja yang hilang, tapi sumbernya belum gitu. Nah, Reza tuh banyak sekali mengajarkan gimana caranya kita menerima apapun perasaan yang hinggap gitu, mau itu amarah, mau itu sedih, karena nggak ada pelajaran gimana kita menikmati kebahagiaan. Orang nggak butuh diajarin gimana caranya happy. Kita pasti udah langsung happy dan langsung bisa menikmati. Tapi bagaimana kita bisa menjalani dan mengalami kesedihan dan penderitaan gitu. Ini yang aku dapat banget dari Reza. Jadi pertama menerima itu, tidak berusaha menyangkal. Kemudian kita cerna. Nah, yang aku maksud dengan cerna adalah kalau misalnya kesedihannya segini nih gitu, ini yang segini-gininya yang perlu kita rasakan. Dan dia mungkin gak akan langsung habis. 1 hari muncul, 3 hari kemudian datang lagi, 4 hari muncul lagi gitu kan ya. Oh kayaknya aku udah baik-baik aja, tahu-taunya masih sedih lagi seminggu kemudian. Hanya dengan oke, aku terima. It's okay aku merasa sedih, sebenarnya itulah cara kita mencerna gitu. Dan tentu saja dengan berbagai macam teknik mindfulness yang kemudian bisa kayak mempercepat proses tersebut gitu. Karena sebetulnya apapun yang kita rasakan, yang dibutuhkan hanyalah perhatian kita. Jadi dengan kita memperhatikan apapun yang kita alami dan rasakan, dia akan terurai dengan sendirinya. So itu satu pelajaran yang aku dapat dari Reza, dan aku punya kesempatan untuk mengaplikasikannya sepenuh mungkin ketika dia berpulang. Aku cuma pengen bilang bahwa kedukaan itu, kesedihan itu merupakan bagian dari kesembuhan kita. Jadi kalau kita membiarkan dia hadir apa adanya, merasakannya apa adanya, dia akan menjadi bagian dari diri kita dan kemudian dapat membantu kita untuk melangkah ke depan gitu. Jadi jangan ditekan, jangan dihindari, jangan disangkal, tapi jadikan dia bagian dari penyembuhan kita gitu. Karena ini adalah sebuah proses yang nggak ada jalan pintasnya. Ya sudah, harus dijalanin saja gitu, harus dijalani dan dicerna sepenuh-penuhnya gitu. Jadi kalau buat saya ibarat luka, kadang luka meninggalkan bekas kan. Tapi sebenarnya memiliki bekas luka itu bukan satu hal yang salah, tapi dia menjadi pertanda bahwa oh, aku pernah mengalami peristiwa ini. Dan seperti luka akan selalu ada jaringan baru yang tumbuh di atasnya dan menjadi sebuah kesembuhan gitu. So gak apa-apa kalau kamu punya bekas luka, aku juga punya bekas luka, tapi jadikan dia bagian dari diri kita. Kami tuh punya hubungan yang deket banget, yang rasanya belum ada yang aku belum omongin sama Reza. Tapi kayaknya aku pengen bilang untuk saat ini bahwa aku sama anak baik-baik aja. Dan ternyata gak gampang, tapi kita bisa jalanin ini. Banyak hal yang aku gak bisa gantiin dari Reza, tapi pelan-pelan aku akan berusaha mengisi kekosongan ataupun peran-peran yang dulu dia pegang dan sekarang harus aku ambil alih. So, makasih banget buat semua bekal yang udah kamu kasih. We're gonna be okay. Jadi sedih. Ntar. Oke.
Bagiku menjadi manusia itu adalah mengalami dan menyadari semua pengalaman tersebut. Menurut aku tidak ada makhluk lain di muka bumi ini selain manusia yang bisa merefleksikan pengalamannya, merenungkannya, dan menjadikannya sebuah pelajaran yang bisa dibagi. Gitu. Banyak makhluk lain di muka bumi ini yang sama-sama mengalami, tapi tidak ada yang mampu membagikannya ulang seperti manusia. So bagi saya itulah istimewanya menjadi manusia. Halo semuanya, terima kasih sudah menonton video kami. Jangan lupa like, komen, dan share video ini. Subscribe juga kanal kami dan nyalakan notifikasinya untuk tahu video terbaru dari Menjadi Manusia.